Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Allah Ta'ala kita dipertemukan kembali di majelis yang sangat mulia ini, tentunya untuk menyambung ta'lim dan juga tali silaturahmi kita yang tidak akan pernah putus sampai kapanpun. Karena bagaimanapun hidup kita ini diciptakan ataupun Allah Ta'ala izinkan kita untuk hidup adalah buat mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan ibadah yang paling tinggi bukan hanya sekadar sholat dan puasa atau menjalin antara hubungan dengan umat manusia, adalah bagian daripada silaturahmi yang insya Allah akan memberkahkan umur dan segala hidup kita. Salawat dan kawan salam kita hadiahkan ke pangkuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini kita sambung kembali ta'lim kita, yaitu bacaan hadis yang sampai hadis 78. Tinggal enggak? 78. 78 apa? 78. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif." Apabila kalian mengimami orang lain, falyukhaffif, maka ringankanlah. Falyukhaffif, maka ringankanlah. Apabila kalian mengimami dalam salat, maksudnya mengimami orang lain, maka ringankanlah. Fa inna fihi as-saghir wal kabir. Sebab di tengah-tengah jemaah itu ada anak kecil, ada juga orang tua. Wad dhaif, ada orang yang lemah. Wal marid, ada orang yang sedang sakit. Wadal hajah, ada orang yang punya hajat buru-buru. Wa idza shalla li nafsihi falyutawil ma syaa. Tapi kalau salat sendiri tidak berjamaah, maka panjangkanlah sebagaimana yang kamu kehendaki atau sesuka-suka hatimu. Rawahu Tirmizi an Abi Hurairah. Hadis ini bersumber daripada ataupun diriwayatkan Imam At-Tirmizi yang kemudian bersumber daripada Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sahih. Baik saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang etika dalam melaksanakan ibadah salat, bahwa apapun perkara ibadah ini tidak boleh memiliki sifat egois, yang artinya memaksakan kehendak kita, yang dalam konteks bahasa tasawufnya dinamakan dengan ananiyah semau kita. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Mentang-mentang kita adalah orang kuat, kemudian banyak hafalan Qur'annya, tiba-tiba kita bacakan ayat yang paling panjang. Tidak boleh. Yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa ada perintah untuk memandang atau mendidik melihat ke belakang sebelum kita takbiratul ihram, sambil mengucapkan sawu wa'tadilu fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan barisan. Itu hikmah yang dikandungnya adalah untuk memperhatikan kondisi daripada jamaah, seperti apakah jamaah yang cikal bakal ikut dengan salat kita. Jangan sampai maksudnya kita menganggap bahwa jamaahnya adalah muda-muda semua sehingga bacaan ayat kita panjangkan, dan jangan pula maksudnya kita menganggap jamaah kita tua semua sampai ayat kita pendekkan. Artian kata bahwa apapun perkara dalam kehidupan ibadah itu disesuaikan dengan kondisi yang sedang kita hadapi. Agama tidak memaksa atau tidak akan memaksakan menegakkan perang pasar, tapi semua agama atau hukum daripada hukum agama Allah ini adalah solusi dalam setiap problem yang kita hadapi. Makanya saudara kaum muslimin, bahkan dalam salat sekalipun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif." Ketika kalian menjadi imam, maka mesti menjadi imam yang mengerti tentang kondisi daripada jemaah. Jangan sampai kita paksakan kemauan kita dan kehendak kita. Kalaulah seumpamanya contoh, di tengah-tengah jemaah kita itu banyak berbagai macam ragam manusia. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kurus, ada yang gendut, atau ada yang gemuk. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang sakit, ada yang sehat, semuanya. Maka kata Nabi SAW, langkah yang kita ambil adalah saat kalian menjadi imam, maka ringankanlah sholatnya atau maka ringankanlah pelaksanaannya. Jangan sampai kita memaksakan kehendak kita, namun pada hakikatnya membuat repot kepada orang lain. Makanya dalam fikih, dalam sebagian fikih dibahas, salah satunya adalah kitab Fathul Alam ataupun kitab Fatawi. Para ulama-ulama kita membahas bahwa ada aturan ayat dalam setiap sholat. Contoh, pada sholat zuhur dan kemudian sholat Aisyah, contohnya, itu yang dianjurkan adalah ayat mufassal yang paling panjang. Seperti ayat amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Kemudian pada salat asar dan subuh, maka itu yang dianjurkan adalah ausutul mufassal, yaitu tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, termasuk wattini wazzaitun wattuha, termasuk wasyamsi waduhaha atau al-qari'atu wal qari'ah. Tapi ketika dalam salat maghrib
karena waktunya sangat sedikit, maka kata para ulama-ulama kita, pakailah ayat yang paling pendek. Supaya apa? Supaya tidak khawatir tentang habisnya waktu. Maka itu pengaturan kepada kita, bahwa bahasan daripada salat itu bukan adalah kemauan, tapi bicara tentang hukumnya. Karena hukumlah yang mengatur ibadah salat. Maka kata Rasulullah SAW, ketika kita menjadi imam, ringankanlah salat yang demikian, jangan kita paksakan. Karena keinginan kita dan hajat kita ataupun kebutuhan kita tidak sama dengan kebutuhan orang yang berada di belakang kita. Maka sifat salatnya Nabi SAW, beliau akan meringankan salat, beliau akan meringankan bacaan, beliau akan meringankan daripada ayat yang dipakai, sehingga disesuaikan kepada kondisi jamaah yang sedang ikut di belakang. Jelas tidak? Jadi namanya adalah falyukhaffif. Namanya falyukhaffif. Idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif. Ketika kalian menjadi imam dalam salat orang lain, maka ringankanlah salat tersebut. Artinya salat itu mengajarkan kepada kita banyak falsafah tentang kehidupan. Belajar mengalah, kemudian belajar mengutamakan orang lain. Mengutamakan orang lain bagaimana? Kita pengennya panjang-panjang ayatnya, tapi karena kita menjadi imam mesti kita ikuti kondisi jamaah. Berarti memahami orang lain. Kalau bahasa tasawufnya namanya ithar atau mengutamakan orang lain. Maka itu ibadah yang diajarkan sang baginda Rasulullah SAW. Maka jelas salat adalah yang agama. Kenapa salat yang agama? Banyak perintah Allah, banyak syariat yang diwajibkan kepada kita, tapi salat adalah yang agama. Karena dalam salat itu banyak hikmah yang kita temukan. Salah satunya belajar tentang sosial dan belajar tentang mengalah terhadap orang lain. Jadi salat adalah yang agama, maknanya banyak kandungan makna yang mesti kita ambil. Tapi kalau kita salat sendiri, dia sampai kiamat pun sudah ini nangkon makan kan, nangkon makan nangkon minum fadiyutawi masya'ah, panjangkan sesuai dengan kehendak Anda. Nah, kita baca kembali, coba kita ingat bahasan kita dan kita bidayatul hidayah. Ruku itu disunnahkan bacaan subhana rabbil azim. Kalau kita sholat sendiri boleh baca 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh selanjutnya bentuk apa? Jumlah-jumlah ini. Tapi ketika kita menjadi jamaah atau menjadi imam, maka tidak boleh kita banyakkan melebihi daripada 3. Kenapa? Takut merepotkan kepada orang yang di belakang kita. Karena berbagai hajat yang dimiliki manusia, setiap manusia beda-beda hajatnya. Betul ya? Jadi membedakan antara seorang imam yang faqih dengan imam yang tidak faqih, maka imam yang faqih itu dia akan menyesuaikan kondisi jamaahnya dengan sholat yang dilakukan. Sama dia mengamalkan doa kan, rata-rata yang kita lakukan ketika ada tahlilan segala macam. Kan doa tahlil doa di puasa itu di doa apalnya boleh topak sambil mati. Dari sampai habis mendoa dong betul doa mengarang ini sudah. Tidak bisa soalnya ini kan. Pada doa tahlil maksudnya sampai jabat mulai soalnya tangan dia lagi turun sampai buka baju dan bilas kan. Ben tempat ada doa enggak ada tahu kita mamar bulak bagaimana ke belakang. Nabi kali Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan itu doa imam itu bulak doa mulai itu bulak tidak bisa soalnya. Cuma kalau tiba di muqtadil maqam sesuaikan dengan keadaan, dan begitulah peraturan agama yang diajarkan baginda Rasulullah SAW kepada kita. Makanya menjadi imam gak gampang, perlu ilmunya kan. Menjadi imam itu tidak mudah, mesti tahu fikihnya seperti apa. Dan imam itu adalah penjamin. Kalau sampai imamnya memaksakan diri sehingga dia melakukan sholat padahal hukum dan pengetahuannya adalah nihil, maka dia sama dengan mengorbankan sholat daripada para jemaah-jemaahnya. Jadi satu hal dalam kitab Safidatun Najah atau Kasyifatus Sajah karangan Syekh Alawi Al-Bantani, kalau umpamanya contoh kita dalam musafir, anggaplah Palembang ataupun Lampung, singgah di sana. Tiba-tiba kita menemukan dalam satu masjid itu ada yang sedang melakukan ibadah sholat. Sholatnya sholat sir, tengok. Kemudian kita tepuk pelan, menunjukkan kita akan ikut sebagai jemaahnya. Sahkah serta merta melakukan sholat seperti itu bagaimana? Maka dalam kitab Kasyifatus Sajah dianjurkan kalau imamnya tidak kita kenal siapa dia, bagaimana bacaannya. Setelah sholat, bertanyalah kepada orang yang berada di sekeliling masjid, apakah kira-kira mereka mengenal imam ini, dan tanyakan bagaimana bacaan dia. Minimal 3 orang yang harus menjawab oke. Kalau sampai ada yang mengatakan ini adalah tentu bacaan lain, maka mesti kita mengulangi kembali sholat kita, karena sholat kita sudah kita serahkan kepada sang imam. Jadi nggak segampang menemukan orang yang sedang sholat tiba-tiba kita serta-merta menjadi makmum dia, nggak bisa. Mesti kita selidiki, mesti kita investigasi,
Artian kata, kita harus tahu bagaimana bacaan daripada imam kita dan bagaimana tentang fikihnya. Kalau sampai ada dua orang yang mengatakan, turun di sembahyang kan, dua mendukung nggak tentu sembahyang di boyo ini ya, mesti wajib diulang sembahyang kita ya Pak. Itu lebih kita kasih saja. Oke, kembali kepada pembahasan. Ketika kalian mengimam di dalam sholat, intinya ringankanlah itu intinya. Baik, 79. Bismillahirrahmanirrahim. Idza anfaqatil mar'atu min baiti zawjiha ghairu mufsidatin. Ketika seorang istri menafkahkan harta dari rumah suaminya. Seorang istri diam-diam menginfakkan harta dari rumah suaminya, arti dari harta suaminya. Kana laha ajruha bima anfaqat. Maka istrinya mendapatkan pahala dengan apa yang telah ia infakkan. Terus wali zawjiha ajruhu bima kasaba. Suaminya mendapatkan pahala yang sama karena dia sudah berjuang untuk mendapatkan hartanya. Jadi istrinya dapat, suaminya dapat. Terus walil khazin mithlu dzalik. Penjaga, satpam, sekretaris rumah apa lagi? Oh, pembantu rumah tangga juga akan mendapatkan pahala yang sama. La yanqusu ba'duhum min ajri ba'din syai'a. Satu sama lain tidak akan saling mengurangi. Baik saudara kaum muslimin, ada beberapa pembahasan yang perlu kita jelaskan dalam hal ini. Pertama, bagaimanakah hukum seorang istri menafkahkan harta suaminya diam-diam? Dalam kitab Uqudul Ladin fi Uqudil Zawjain karangan Syekh Nawawi Al-Bantani itu nggak dibolehkan, Bang. Nggak dibolehkan. Cuma ada batasan. Batasannya bagaimana? Batasan yang tidak dibolehkan itu adalah ghairu mufsidatin. Itu batasannya, Bang. Jangan sampai apa yang diinfakkan itu adalah merusak ekonomi suaminya. Contoh, modal yang berputar di warung anggaplah 30 juta, kemudian dia sumbangkan dia 15 juta, hancur lah. Itu nggak boleh. Tapi kalau cuma dia ambil 2.000, dia ambil 5.000, dia ambil 10.000, tidak mengorbankan kondisi ekonomi maksudnya. Ini yang dijelaskan di dalam hadis ini, gitu ya. Oke, kemudian pembahasan kedua. Ini menunjukkan bahwa perbendaharaan pahala Allah itu sangatlah luas dan besar. Sampai satu saja yang disedekahkan, suaminya dapat pahala dengan pahala yang maksimal, anggaplah 100. Istrinya juga dapat pahala, bahkan pembantunya juga dapat pahala. Betul ya? Kemudian selanjutnya, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa segala apapun yang dilakukan seorang istri di rumahnya, artinya bentuk amaliyah yang dilakukan, maka suaminya mendapatkan saham dengan pahala yang sama. Ini dicontohkan dalam infak di sini. Berarti kalau istri sholat di rumahnya, contoh, suami dapat pahala sebesar pahala yang didapatkan istrinya. Oke, istrinya sedang baca Quran di rumahnya, suami dapat pahala sebesar pahala yang didapatkan istrinya. Ini kan cuma dicontohkan Nabi soal infak doang kan? Kenapa soal infak yang dicontohkan Nabi? Sebab dalam Al-Quran kata, "Lau akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas salihin." Tuhanku, Anda kau berikan aku kesempatan selanjutnya untuk hidup kembali setelah mati, maksudnya setelah di liang lahat, maka aku akan melakukan 2 hal dalam hidupku. 1, fa'atasaddaq, aku akan bersedekah banyak-banyak. Yang kedua, wa aku minas salihin, aku akan menjadi orang saleh. Berarti penyesalan terbesar seorang manusia yang sudah meninggal dunia yaitu karena sedikitnya sedekah yang dia berikan kepada orang lain di masa hidupnya. Makanya yang dia minta kepada Allah, "Lau akhartani ila ajalin qarib fa atasaddaq wa aqum minas salihin." Kalau kau berikan aku kesempatan kedua untuk hidup ya Allah, maka aku akan menjadi ahli sedekah. Masyaallah. Wa aqum minas salihin, dan aku akan menjadi mawaban alhamdulillah. Mana ada darah naik tuh? Betul. Masih tuh. Masih. Batasan. Nah, karena penyesalan terbesar seorang manusia yang sudah meninggal dunia itu adalah tentang sedekah yang dia sia-siakan dalam hidupnya. Maka dia mengatakan kepada Allah fa'atasaddaq. Nabi mengumpamakan di sini idza anfaqatil mar'ah. Betul. Kemudian yang kedua, kenapa harus Nabi mengatakan bahwa perempuan yang menafkahkan harta? Banyak hal.
Terkadang maksudnya yang lebih sering dan lebih punya rasa kasihan terhadap segala sesuatu itu perempuan lebih dominan daripada laki-laki. Makanya Nabi mengumpamakan idza anfaqatil mar'ah. Baik, kita jelaskan. Idza anfaqatil mar'atu min baiti zawjiha ghairu mufsidah. Kalau seorang istri itu menafkahkan harta dari rumah suaminya tapi harta yang dia nafkahkan itu tidak merusak ekonominya, maka ada 3 orang yang akan mendapatkan pahala. Pahala pertama adalah dia mendapatkan pahala karena dia sudah berinfak. Suaminya mendapatkan pahala karena itu hasil usaha suaminya. Kemudian pembantu rumah tangganya juga dapat pahala karena dia ikut berkecimpung di tengah keluarga. Maka sebegitunya atau sebegitu kayanya Allah Subhanahu wa taala sampai tidak saling mengurangi satu sama lainnya. Berarti beruntunglah seorang suami yang punya istri yang solehah. Ini sudah pernah minta bang, ternyata al-mar'atu salihah khairun minad dunya wa ma fiha. Perempuan atau istri yang solehah itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kenapa? Anggi idong kina sumbayang di bagas dapotan ko. Anggi idong na mga Quran dapotan ko. Asal kebaikan di ibenya dapotan ko sudah. Ima sudah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Memahami daripada hadis yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perempuan yang menginfakkan harta rumah suaminya, tapi tanda kutip tidak sampai merusak ekonomi suaminya, maka dia mendapatkan pahala karena sudah berinfak. Suami mendapatkan pahala karena dia sudah berusaha. Bahkan pembantu rumah tangga juga akan mendapatkan pahala sebab dia ikut berkecimpung di tengah keluarga. Dan bahkan pahala yang mereka dapat la yanqusu ba'duhum ba'dha, tidak saling mengurangi satu sama lain. Jelas tidak? Lagi pada tola dele isumbang kon epeng nilak laini ba. Contoh kan Malaysia sana ulang sampai ibe. Na penting catatanna ghairu mufsidah, jangan sampai merusak ekonomi keluarga. Terus nangkin do bang modal pada 10 maya. Pero may do sedekah alak na mangamen. Buat masjid bu perjuangan lalu nimna saja mana ada lautos sudah mah. Itu enggak boleh kan? Jelas ya? Lanjut. 80. Idza tasa'aba ahadukum falyadha yadahu ala fihi wa la ya'wi. Ketika kalian menguap, berkuayam menguap. Falyadha yadahu ala fihi, taruhlah tangannya atau telapak tangannya pada mulutnya, tutup. Kemudian wala ya'wi, jangan menganga. Ulang buak tu babai maksud nentuan kan. Kemudian fa inna syaitana yadhhak minhu, karena kalau kita menganga dan tidak meletakkan tangan di mulut kita, maka syaitan sedang tertawa atau menertawakan kita. Baik, bicara tentang etika lagi. Islam hadir rahmatan lil alamin, dan isi daripada agama Islam itu adalah etika, enggak ada yang lain. Nah, soal salat itu etika beribadah kepada Allah. Dan kemudian bagian daripada agama itu adalah sampai urusan menguap, urusan markuayam yatur nabinta, yatur agama tahun kata. Maka kalau kita diajarkan dulu waktu kecil, tutup dabu babai dan umpung-umpungin aja kan dabu tuluk nabinta ya bang. Idza tasa'aba ahadukum. Karena manusiawi kalau kita menguap, apalagi baru makan dia bang. Baru makan menguap, hidup pun na Samsung ngarung pagulungin na tos mati. Model merah. Sunay do. Sunay mate. Ya bang, apa yun na? Maksud dari sidok ni pudom na mamangup sa diyon to kan. Nah, jadi asli soalnya masuk setan di bagasan kakak. Maka kata Nabi SAW, ketika kalian menguap, fadiyadu ala fihi, maka letakkanlah tangan di mulut kita, tutup maksudnya, untuk menghindari tertawanya syaitan ba'da tuba. Itu manusiawi. Apakah setiap orang ngantuk menguap? Tidak. Itu efek oksigen maksudnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita dan Allah Maha mengaturnya. Dan kalau kita menahan supaya tidak menguap, rada macam podcast di kakak. Maka satu-satunya manusia yang tidak pernah menguap selamanya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mata sa'aba aslan fi mada zaman lagi, tidak pernah menguap selama-lamanya Rasulullah. Lam yahtadi muqatum tahamu tulaqan abada. Tidak pernah mimpi yang bukan Rasulullah, mimpinya bakal jadi wahyu. Ya kan? Kemudian yanamu ainahu wa lam yanam qalbuh. Meskipun matanya tidur tapi hatinya sedang berzikir kepada Allah. Kemudian idza masya fi syamsi la lahu. Ketika dia jalan di bawah mentari bayangannya enggak ada, kan? Idza binta wulida makhtuna, dilahirkan dalam keadaan dekhitan. Oleh dong adong anak baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, sana. Iya. Iya. Kan marapun dulu ya. Allah. Terus moto ke. Tegal. Itu kau. Tegal. Masya Allah, jangan hak ini. Gitu. Sudah ho. Sudah. Lanjut bang. Ya. Makanya sambil menguap, apa yang mesti kita bacakan? Tutup mulut sambil membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada kalau ada Pak. Cibun na pekok yang bisa dulu kan. Ngatola hukumnya makruh karena sunnahnya tutup mulut baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitulah cara menguap yang diajarkan dalam agama kita. Lanjut. 81. So pindah-pindah harus kaji kita kan. Idza tamma fujurul abadi malaka ainihi fabaka bihi mamatasya. Ketika kejahatan seorang hamba sudah sempurna. Ketika kejahatan seorang hamba sudah sempurna. Sudah sempurna maksudnya halal haram ngapa di siapa pokoknya mangan. Asal epeng, asal untung sikat, ngapa di sudah itu. Apa yang terjadi? Kalau sudah sampai pada puncak kesempurnaan kemaksiatan, malaka ilaihi fabaka bihamatasya, dia akan mampu menciptakan air mata buaya ibaratnya semua. Mengerti sebetulnya malaka ilaihi, dia akan memiliki membesar dua matanya, fabaka bihamatasya, dan dia bisa menangis kapanpun. Kalian betul teh? Terbeda tangisan aja, masya Allah. Lomang itu. Baik saudara kaum muslimin. Ini hadis tentang supaya mengenali bahwa orang yang menangis itu ada dua, ya enggak? Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ada dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api jahannam, Bang. Pertama, mata yang menangis karena menyesal terhadap dosa. Yang kedua, mata yang terbuka karena melakukan qiyamul lail kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mata tidak akan pernah disentuh oleh api jahannam. Nah, ketika ada orang menangis, ini ada dua. Satu, air mata yang sejati. Yang kedua, air mata biawak atau air mata buaya maksudnya. Nah, kata Nabi SAW, yang terjadi kepada seorang manusia kalau sudah sampai pada puncak kejahatan, pada puncak kemaksiatan, sudah menghalalkan segala cara, sudah tidak mengenal apa-apa, yang dia tahu adalah keinginan dunia pokoknya, maka malaka ainaihi, dia akan mampu menyitel matanya. Kan itu betul? Pura-pura nangis lah. Kapanpun dia menangis bisa. Makanya kita artikan ketika seseorang sudah sampai pada puncak kemaksiatan, maka dia akan mampu menciptakan air mata buaya. Artinya bisa mengelabui orang lain dengan air mata dia. Padahal hakikatnya kemunafikan di dalam hatinya. Itu kalau seseorang sampai pada puncak yang sesungguhnya. Makanya orang menangis itu ada dua. Ada satu orang menangis karena khasyatillah, takut kepada Allah. Dan biar Tuhan mengenang dosa kemaksiatan, mengenang kesalahan dan noda-noda yang berlumpur dalam batinnya, mengkristal bahkan membeku. Dia menangis kepada Allah. Orang yang begini Allah jaminkan keampunan untuknya. Makanya tangisan orang yang maksiat terkadang lebih berharga daripada ibadahnya orang yang taat. Kenapa? Karena ketika dia maksiat, kemudian dia menangis kepada Allah, maka itu artinya dia sedang melakukan taubatan nasuha. Dan bukankah dia kembali kepada titik nol? Pertanyaannya begini, Bang. Ketika ada orang yang melakukan maksiat, anggaplah 30 tahun. Kemudian kata Nabi, bahkan dalam Al-Quran, yang bisa menghapuskan dosa dan Riyadhus Shalihin karena Imam Nawawi cuma dua. Satu adalah haji mabrur, yang kedua adalah taubatan nasuha. Itu yang bisa menghapuskan dosa. Nah, pertanyaannya, bukankah setiap amal ibadah itu ada pencatatnya? Namanya malaikat raqib wa atid. Betul kan? Namanya malaikat raqib wa atid. Atau dinamakan juga malaikat al-amin, atau dinamakan dengan malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah itu ada dua. Malaikat penjaga, ada yang menjaga dari segala bencana, segala kemudaratan dalam kehidupan kita. Satu contoh kita kasih.
Namo dita kakak, nama godo akal. Kenapakah tikus tidak pernah masuk ke dalam mulut Anda? Padahal mulut kita sedang menganga ketika tidur. Di mulut atau di bibir kita ada malaikat hafadzah yang menjaga. Ketika tikus mau masuk, stop, forbidden, no entry, gitu kan? Ini daerah khusus, pakai masker. Nggak masuk tikus, ya udah. Kenapa? Karena ada malaikat hafadzah di sana. Ma'alaih, ketika kita tidur, contoh, kita jendela dari lubang hidung kita nggak ada jendelanya. Kebuka aja sejak kita lahir sampai mati. Tapi pernahkah peristiwa masuk ipos bakasan lubang di ibu? Insya Allah jarang, atau bahkan nyaris tidak pernah kita dengar kejadian seperti itu. Karena di hidung kita ada malaikat hafadzah yang berjaga. Ma'alish yang paling luar biasa. Namun mendeta abang menumbungan nama Rabi. Pernahkah masuk cocak tu bakasan kemaluan tah? Contoh dan dia. Alhamdulillah nyaris juga tidak pernah kita dengar kejadian. Kenapa? Di sana ada malaikat hafadzah yang menjaga. Mempertajam malaikat hafadzah ini dalam menjaga dan melindungi kita. Dalam kitab Nurul Dhamdam bahwa mempertajamnya adalah membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat pertama, malaikat hafadzah yang pertama adalah malaikat yang menjaga dari segala bentuk kemudaratan. Berapa jumlahnya? 10 di waktu siang, 10 di waktu malam. Dari hadis yang ditanyakan oleh Utsman bin Affan kepada Rasulullah. Bahkan riwayat yang lain mengatakan, berapakah malaikat yang menjaga kita? Kata Nabi, min awwali nutfatin, dari awal sperma masuk ke dalam rahim seorang ibu, hatta wuqu'ul mat alaihi, sampai dia meninggal dunia, maka malaikat yang menjaga kita sebanyak 400 malaikat. 400 sama sudah. Malaikat. Jadi malaikat hafadzah itu namanya malaikat penjaga. Nah, hafadzah pertama menjaga dari kemudaratan yang terjadi dengan tubuh kita. Seorang masuk cocak namo com dia bang. Wanda bahan ladung disundi kanon. Tapi jaga Allah dia pun nggak masuk ke dalam lubang telinga kan? Kenapa? Ada malaikat hafadzah di sana dan mempertajamkan penjagaan itu, bacakan salat kepada Nabi SAW. Kemudian ada lagi yang kedua, malaikat hafadzah yang bertugas mencatatkan kejahatan. Namanya Raqib wa Atid. Pertanyaannya, berapakah malaikat Raqib dan Atid? Raqib sada dia orang dia. Tugas ni Raqib kebaikan. Pala Atid kejahatan. Berarti dua malaikat dan dia. Sada Raqib, sada Atid. Pendapat yang paling kuat seperti pendapat Imam Al-Bajuri dan Jalaluddin Al-Mahalli bahwa Raqib Atid itu adalah dua nama tapi satu malaikat. Siapa nama ini? Contoh, ini namanya Raqib Atid. Paham kan? Jadi bukan Raqib satu, Atid satu. Raqib Atid itu satu malaikat. Tapi malaikatnya ada dua. Paham kakak? Jadi dua malaikaton kan? Sana mencatat kebaikan, namanya Raqib Atid. Satu mencatat kejahatan, namanya Raqib Atid juga. Jadi bukan Raqib satu, Atid satu. Raqib Atid adalah satu, satunya lagi Raqib Atid juga namanya, gitu maksudnya. Raqib bimakna hafidh, Atid bimakna hadir. Raqib itu artinya adalah melindungi, menjaga. Kemudian Atid itu artinya adalah hadir, tepat waktu, tidak akan pernah terlambat menuliskan setiap kejahatan dan kemaksiatan kita. Makanya kenapa nanti bisa diumumkan Allah yu'arrikhan, tanggalnya sesuai pada tanggal 2 bulan 2 2012, contoh si Alawi Manangkorambir, contoh kan, di mana tempatnya, siapa yang melihat itu nggak bisa dipungkiri, nggak bisa diingkarkan. Sebab catatan para malaikat Raqib Atid ini maksudnya ada tanggalnya, ada tempatnya, ada komunitasnya, semua lengkap, ada musimnya, nggak bisa dibantah manusia di hadapan Qadir Rabbul Jalil di padang mahsyar. Raqib Atid mangwarna. Jadi bukan seperti yang kita pahami Raqib satu, Atid satu. Raqib Atid itu satu, tugasnya menuliskan kebaikan. Yang kedua lagi Raqib Atid lagi, menuliskan kejahatan. Jadi dua nama untuk satu malaikat. Cuma malaikatnya ada dua, Raqib Atid satu, Raqib Atid satu. Tugasnya ada dua. Itu malaikat hafadzah juga. Nah, ketika seseorang melakukan dosa, contoh, maka Raqib Atid yang menuliskan kejahatan bertanya kepada yang menuliskan kebaikan. Karena komandannya, Pak Camatnya, itu Raqib Atid yang mencatat kebaikan. Ngomong nih bang, aku tubuh, boleh nggak aku tulis nih? Dia udah maksiat nih, gitu kan? Alawi udah ninggalin sholat, dia boleh nggak aku catat di dosa dia? Kata malaikat Raqib Atid yang mencatat kebaikan, intadhir waqti alaihi waqf,
sitta saat. Tunggu dulu, berikan kepada Alawi waktu 6 jam. Kalau dia taubat, artinya dia menyesal, kita ganti dosa dia menjadi pahala. Tapi kalau dia nggak nyesal juga, kita catatkan 1 dosa untuk dia. Jadi orang yang melakukan dosa dikasih kesempatan 6 jam untuk merujuk dari dosanya. Itu belum dicatatkan. Na'udzubillah. Terjadi pembohongan, melakukan zina, korupsi, segala macam. Ada waktu 6 jam untuk merujuk dari apa yang kita lakukan. Karena catatannya atau tulisannya belum dihak patenkan. Itu masih belum dibolehkan. Raqib Atid pencatat kebaikan. Jadi masa apa dan Raqib Atid pencatat kejahatan? Aktif, ini boleh saya tulis kayak ini. Sebentar, kasih waktu. Nah ternyata dia taubat, menyesal, contoh. Maka tadi kejahatan dia berubah menjadi catatan kebaikan. Kalau ternyata tidak taubat, udahlah, catat aja. Tapi menjadi 1 dosa saja dituliskan. Pertanyaannya bang, kan tugas Raqib Atid ini menuliskan semua kebaikan kejahatan manusia, betul? Ya kan? Kalau nonton tuas, kan? Kemudian diserahkan kepada siapa? Diserahkan lagi nanti sebelum mungkar wa nakir. Malaikat yang diutus kepada seorang manusia yang meninggal dunia dalam kubur, sebelum datang mungkar wa nakir, ada malaikat yang bernama malaikat ruman namanya. Jadi belum mungkar wa nakir. Malaikat ruman Bapak Jono. Apa tugas malaikat ruman? Menyiapkan kunci jawaban yang akan menjadi acuan pertanyaan kepada si mayit ataupun si almarhum ini. Kemudian apa perintah malaikat ruman kepada si mayit ini? Uktub kulla amalika alladzi qad 'amilta fid dunya. Catatkan semua amal ibadahmu, baik dosa dan kebaikan sepanjang hidup di atas dunia. Dijawab si mayit, ma indi kirtas wa ma indi madad wa ma indi qalam. Saya enggak punya kertas, saya enggak punya tinta, saya enggak punya pena atau pulpen. Maka dikatakan malaikat ruman, khudh min kafadika waja'alhu kertasan. Ambillah atau robeklah kain kafan, atau biar saya robek kain kafan supaya ada kertasmu. Waja'al riqaka qalamaka, jadikan air liurmu sebagai tintamu. Wa asabi'aka atau wa usbu'aka qalamaka, dan jadikan jari jemarimu sebagai alat tulismu. Catat dia sudah kakak. Dan khalas wahid yaum, itu selesai dalam 1 hari bang. Catatan hari kejahatannya kan. Kemudian apa gunanya? Wa kullu syai'in alzamnahu ta'iru fi 'unuqi. Tadi catatan kebaikan kejahatan yang dicatatkan si mayit, maka digantungkanlah di leher dia menjadi gonjong dia bang. Ngajo kalau mengabsi di puru bahkan gonjong konme au bayo pengabsen ni malau tu kata tanta tahu ni merok itu kan. Au tio menonton bioskop dia kan ini bang konme lau tu kata eta. Nah begitu malaikat mungkar wa nakir datang, maka mereka cukup melihat yang tadi digantungkan oleh malaikat ruman. Maka setiap manusia berbeda-beda pertanyaan di alam kuburnya. Ada yang ditanya semua pertanyaan. Marabbuka, man nabiyuka, berkhwaluka, makiblatuka, mata kullu fi hadzal rajul. Semua ditanyain. Ada begitu melihat, coba ditanya marabbuka, boleh ya. Ada yang enggak ditanya. Siapa? Termasuk Umar bin Khattab. Kan ngai sampai itu kali. Itu bentuk masih ya adi kan. Jadi surah menungan bengis namu kumuyu mangarut tu umat Muhammad dan ya jadi saya aja pun berani takut melihat kalian khaufun wa faz'un. Wallahi, jadi Allah setelah ini tampankan wajah kalian untuk bertemu dengan umat Muhammad. Maka semenjak saat itu mungkar wa nakir makin tampan, mungkar wa nakir makin tampan wajahnya. Aduh misalnya di Umar bin Khattab apa? Isi Tuhanmu ya kan? Saya nampak tentang marah orang dan Rasulullah Muhammad. Tuhan udah sebuahmu yang saya isi dia kan? Ulang tujuh di Allah, ulang sebuah. Pada berat, nah tidak ada yang kita ingat jadi kan? Ngan sepaan itu. Jadi ia memang membela ini semua tampan mungkar wa nakir. Dalam kitab Nurul Dalam dijelaskan karangan Syekh Ahmad Al-Mansuki. Nah berarti berbeda-beda pertanyaan. Ada lagi yang enggak ditanyakan. Memang ngai sapaan kakak. Namo demu dia padengkan murus sunai. Ya pusia sekali fanam karau bil arus. Hiduplah kamu bahagia seperti bahagianya sang pengantin dunia. Begitu terbangun mayadukun nagit masuk ke bangsa serugo kan? Atau mayadukun nagit mahsyar mendapat syafaat. Siapakah mereka? 4 golongan umat manusia. 1 al-anbiya. Kita bukan anbiya.
Ngabar Nabi tentang kakak. Kemudian istri bang, wa alimin, orang-orang alim. Kita bukan orang alim, kita orang jahil. Siapa lagi? Wa qutila mu'taraka, yang terbunuh di peperangan. Syahid berarti kan kita belum tentu mati syahid, belum tentu kan? Dia maka kakak buat tentang man lazama surah tabaraka fi kulli lailatin, yang senantiasa mengamalkan surah tabarakan Nabi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, setiap malam sampai mati bang. Makanya salah satu koresponden dari Syekh Ali Jabir ya, ada satu surat atau satu email datang kepada beliau bercerita, ya Syekh, saya baru saja menguburkan ibuku. Kapan? Sekitar seminggu yang lalu. Pertanyaan saya, sebelum sampai ke pekuburan ibuku, saya mencium bau kasturi yang sangat luar biasa. Begitu saya berada pada liang lahat, saya memasukkan jasad ibuku. Rupanya di sana ada lubang kecil maksudnya dari tanah, kemudian berasap dan bau kasturi itu berasap dari sana. Belum terjawab. Sampai 3 hari 3 malam saya sudah berapa kali melakukan mandi, juga bau kasturi tidak hilang juga. Ini dari mana dan kenapa ini wahai Syekh? Ditanya Syekh Ali Jabir, apakah ibumu penghafal Quran? Tidak. Apakah dia orang berilmu? Tidak. Apa amal ibadah dia? Dia orang biasa. Cuma yang saya tahu, ibu saya tidak pernah melupakan membaca surah Tabarakan Nabi setiap malam. Sampai bau kasturi, indah bujuk abang, indah pangantano jasadnya. La ta'kulul ard lahman nabi, kan? Di mana bumi tidak akan pernah memakan dagingnya para nabi-nabi, dagingnya para orang syahid, dagingnya para ulama, dan dagingnya para pembaca Quran surah Tabarakan Nabi biyadihil mulk. Kemudian apa lagi? Wa man qara'a hamim sajadah, yang gemar mengamalkan surah as-sajadah setiap malam. Berpilih mau tabarak mau sajadah. Kalau mau yang singkat tabarak terulang dong ya, kan? Kemudian selanjutnya wa man qara'a surat al-ikhlas, yang membaca suratul ikhlas pada saat sakitnya, dan sakit itu menjadi asbab kematiannya. Orang-orang yang begini maka tidak akan pernah ditanyakan tentang marabbuka di dalam kubur, apalagi isikso kan isikso bang. Jadi kenapa kita perlu ta'lim? Masuk perlu kita mengaji bang Nana, supaya kita dapat bocoran dari alam gaib, dari alam barzakh, dari alam akhirat. Karena kalau tidak ngaji bocoran kita nggak dapat. Dia mau bocoran kakak. Oke, dalam kitab I'adatul Talibin, wasiat ke dibagas ipar ayah Lutfi, wasiat ke dibagas ayah Haikal, wasiat ke dibagas ayah Rozik, wasiat ke dibagas sudah pokok neta. Dia mau siap naon tuanggi bahas karena anggi nutoi kalau nutoi ngabi datanggi pajolo au tolong jolo payo tumanim sa kampung na mangurusawi. Begitu akan dimasukkan jasadku ke dalam liang lahatku, supaya salah satu dari mereka menggenggam satu genggaman dari tanah galianku dan membacakan inna anzalna fi lailatul qadri 7 kali. Ngakon na kodang abang, ngakon na sa tenju maksudnya saon tengah masalah. Ini syaratnya saja. Inna anzalna fi lailatul qadri 7 kali sampai selesai maksudnya. Kemudian begitu wajahnya dibuka, karena wajah orang kan jangan tadi buka itu ngomong kan, poconglah dibuka dan bukan, selipkanlah itu segenggam tanah ke dalam kain kafan. Maka kata Nabi dalam kitab An-Nahl halaman 119, yang melakukan itu maka tidak akan disiksa di dalam kuburnya karena barakah surah daripada Al-Qadar dan segenggam tanah yang diselipkan ke dalam kain kafannya. Wasiat kol nonggo dan arganyon kakak pada mobil tai mobil Alphard tai kakak. Nonggo dan arganyon pada danon tai ayah Lutfi. Nonggo dan argan ilmu nasaran ani pada perjalanan menagodangan ini. Ini tinggal sudai darah menjadi siksa di ita aso. Maksiat tu kena nakta ho ana dukdak sadu iya tadi di dia on jelas deh. Yang go ilmu na on insyaallah iwasiat kon kosonang ko bahasan kubur ini tina. Soalnya ko bahasan. Sudah kon mulai sendiri marwasiat ma aso. Ben ompot-ompot na alak na matay nga na dong banyak. Betul. Jadi nangkon tabayang kon terang kalau insyaallah mo na betul tayo. Coba dong ini jadi abang dong. Kalau masuk angin dibagi abang ini kalau malah gua tua kan. Kita tinggi deh kan. Mana jauh mana gulung-gulung kawan. Iya mian abang meninggal kalak na baru mangan jega. Hati-hati
Nasulong niya yan na meninggal, na baru mangan kebab. Banyak para sama. Oke Pak Dei. Aduh kan, jadi wasiat, jadi bang wajib wasiat dulu ke ada orang terdekat tiba kan anak bangsa dia berarti bang. So iya pak waktu guru-guru. Oke, bagaimana kalau orang tua yang sudah meninggal 30 tahun yang lalu, yang mungkin kajian ini ataupun ilmu ini belum diamalkan untuk dia? Maka dalam kitab Tafsir Nur Tsaqalain jilid 5 halaman 316 dikatakan bahwa kalau kita berziarah kubur, letakkan telapak tangan kanan di atas kuburnya, mau dari kaki, pinggang atau kepala. Kemudian bacakan inna anzalna fi lailatul qadri 7 kali. Tapi kalau bisa dengan bacaan secara tartil. So nama aja biasa Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna. Ulang, jangan diangkat tangannya. Maka sebegitu kita selesai melakukan itu, penghuni kubur yang kita ziarahi Allah amankan dari siksa kubur sampai di Allah bahagiakan. Jadi para mulak arrayon amal ko menjadi ilmu sadawan. Ya amal ko kumua bang dapat na. Hari mo ko ipasan mo busi tuwala, dapatan busi bang. Kalau tembok bagian ku aso na amal ilmu dia. Pulang ke Cimburu, kaya mendong dia. Oh, semua ungguk jo ini ya kan. Jo masuk dia jangan gitu. So kalau pulang ke Cimburu. Jangan gitu. Jo makan. Dan dia ada makan baru manjeng ang mandi. Jelas deh kan? Nah, artinya memang ilmu lesongan on pemerniat meta sudah masing-masing di antara kita. Tolong maita mulai mengamalkan surah Tabarak. Tolong mulai ya Tuhan. 2 menit mengonaraho, 2 menit sampat kon Mei. Nagit mulak kita sudah ngarang na abadi ginjang dunia onon. Na pentegiliran na sudah. Cuma sangi sila pa jolan tongan, pulorap ison dito insyaallah masih pengot-pengotan mandok ka jinang kian. Natano na yung kami kan, si papasok di bakasan kay kami. Ngarang sudah di dunia ang kakaon. On na ayam-ayam do sudah on bakason ayam-ayam doon. Anak tay pa ayam-ayam day, ada burunta ayam-ayam day. Nagit obalon ado. Amal ibadahon na kita. Wala na mulak do sudah on doon. Tangis sa dari juari. Wala bulu. Tu ano, tu bakit isulat ko hindi ka bahasan. Kain kafan na. Itu di bayi. Oh bisa. Cuma anggo perintahan nih kakak umak aku dari bayi dan bahasan. Guys tolak na ya Bang. Ya? Guys tolak na. Nah harus gitu kok. Nah jelasnya jatuh masuk kain kafan nih guys gitu. Kantung membuat diri. Jadi maksudku sudah doang. Kalau nung pajor amantay nanda atau sa kontuka, ngawi tunjok at manilkon to kampung, ipasampi na ilmo na. So kini ziarah ko man saan, tiba-tiba kalay takan dalay, digin yung kubulan iti man. Subacang inna anzal na ito kali, maruntung mada amanta ilanta, nampuna anak songon kita naraman ng ilmo lang, sa ingo marmanfaat ko na maksudnya. Memang untang itu maksudnya pengajian naon daw bang. Bro tidak perhatian bukan? Apa kan jadi soal ustad tahu tidak? Padahal kan ustad bau ustad dong. Aman Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.